welcome to Orkes Sharing Fun with our podcast. Jadi kemarin kita udah bahas soal magang di Jogja, kehidupan kampus di Jogja. Sekarang kita mau bahas sesuatu yang lebih fun lagi nih teman-teman. Dan sekarang kita udah kedatangan salah satu bintang tamu yang keren banget ini. Kita tuh mau bahas film BTW. Filmnya adalah Bumi Manusia dan di sini udah ada Mbak Anissa Hertami. Halo Mbak. Halo. Jadi Mbak Anissa Hertami itu salah satu pemain film juga di Bumi Manusia. Benar ya Mbak ya? Jadi Betul. Parzi ya. Oke. Iya. Jadi Mbak Anissa ini selain jadi aktris, dia juga sebagai penulis dan juga dosen di STMM MMDC Yogyakarta. Kalau untuk penulis sendiri tuh Mbak Anissa udah bikin buku ya berarti? Bukunya juga Betul. apa? Buku puisi sih sebetulnya. Judulnya Agar Dapat Ku Baca Zaman. Terus aku juga nulis beberapa cerpen, sama sebenarnya skrip juga sih, naskah. Oh gitu ya. BTW teman-teman yang nggak tahu nih, Mbak Anissa tuh udah meranin banyak juga film layar lebar di Indonesia tahu. Ada film, kalau yang saya tahu tuh ada Ghostwriter. Iya betul. Terus yang kedua ya, tapi yang Mbak Anissa jadi pemeran utama tuh Nyai betul. Nyai, terus Sugio. Iya, Sugija ya, Sugio tapi bacanya betul. Bacanya Sugio ya. Terus ada juga Bumi Manusia salah satunya. Dan Promise ya. dan masih banyak lagi teman-teman bisa search sendiri. Ini habis googling deh. Saya tuh waktu Ghostwriter tuh nonton, Promise juga nonton gitu. Oh gitu. Iya, cuman waktu itu belum notice aja. Coba di Ghostwriter aku jadi apa? Aduh lupa lagi. Ayo, nyalain nggak nonton deh. Iya, habis ini ya nonton. Yang kedua saya mau nonton, Mbak. Nah, karena Mbak Anissa ini kan udah berpengalaman banget di dunia perfilman ya. Kenapa sih Mbak pengen jadi aktris? Apakah emang itu cita-cita dari kecil atau emang baru kepikiran ternyata acting enak ya gitu? Enggak pernah berpikir untuk jadi aktris sebetulnya. Jadi ini justru karena kan aku dulu alumni dari STMM MTC juga. Oke, aku ambil manajemen produksi siaran ya waktu itu. Masih maba, mahasiswa baru semester 1, terus ada casting untuk simulasi. Jadi waktu itu kakak angkatan tuh lagi pada bikin simulasi, mereka mau bikin istilahnya kan sinetron atau film televisi gitu kan. Nah, mereka open casting tuh. Nah, di situ aku kepilih untuk jadi pemeran utamanya justru langsung. Itu sutradaranya juga dosen MTC juga sekarang, Mas Dery Prananda. Dia sutradara pertamaku. Nah, kepilih di situ. Terus habis itu ya kan karena sebenarnya di sana kan kuliahnya juga di balik layar ya. Aku malah justru berapa kali juga bersinggungan dengan depan layar tuh karena tugas-tugas kampus. Jadi sering diminta buat jadi talent radio juga karena dulu aku anak radio kampus dan aku bikin program yang sampai sekarang masih ada tuh, kayaknya programnya namanya Raska. Nah, itu aku yang bikin tuh, Reggae dan Ska. Terus habis itu ada drama gitu, jadi sering ngisi suara drama gitu. Nah, baru di tahun 2011 itu teman aku nginfoin. Jadi teman aku dari program studi yang lain, dia dari Manarita pemberitaan. Dia nginfoin, Anissa ini ada casting nih, siapa gitu. Castingnya Pak Garin Nugroho ya. Nah, itu sutradara pertamaku yang aku terjun secara profesional itu tahun 2011. Dia nyari tuh muka-muka yang kayak kamu. Maksudnya muka-muka kayak aku tuh gimana, bilang muka-muka Jawa, Deso katanya itu. Nggak mungkin aku kepilih, aku bilang gitu. Udah ikut aja kata dia. Jadi aku harus berterima kasih tuh sama temanku namanya Cai. Terus aku akhirnya ikutlah, dan ternyata nggak nyangka langsung kepilih jadi pemeran utama wanita gitu. Itu tahun 2011 dan aku dapat bonus tuh, aku bilang bonus karena aku dari film itu aku memenangi beberapa penghargaan, termasuk dapat nominasi Piala Citra juga untuk aktor pemeran wanita. Kalau yang dapat piala waktu itu Piala Maya, pemeran pendatang baru terbaik, sama apresiasi film Indonesia AFI, tapi AFI sekarang kayaknya udah nggak ada. Dia dari Kemendikbud gitu, dia dapat pemeran pembantu wanita terbaik kalau nggak salah waktu itu. Nah, barulah karena dari itu ternyata seru juga ya, karena itu langsung membukakan gerbang profesional ya untuk keaktoran, keaktrisan gitu. Jadi aku baru mulai concern untuk di depan layar tuh mulai dari itu gitu. Berarti baru mulainya tuh sekitar tahun 2011 ya? Ya, secara profesional ya. Itu film apa Mbak? Sugija. Oh, yang Sugija yes. itu. Tulisannya Soe Gija, tapi karena dia ejaan lama
Dia cerita tentang uskup pribumi pertama yang ada di Indonesia. Jadi bacanya Sugio gitu. Bedanya emang MMTC ini tuh emang memunculkan banyak talent sih, karena walaupun jujur aja malah beda ya kan, sebenarnya dia di belakang layar, aku malah Iya, jadi di depan tapi layar. jujur aja emang banyak pengalaman juga kalau misalnya produksi gitu. Jujur aku pernah mbak jadi talent juga gitu, film cuma baru pertama Ketagihan kali. nggak? Seru nggak? Seru sih, cuma agak capek. Cuman kalau misalnya ada kesempatan lagi mau sih. Oke. BTW untuk penghargaannya Mbak Anissa itu tadi Piala Maya, Piala Citra. Setelah itu pencapaian Piala apa Citra nih? nominasi aja sih. Oh, nominasi. Mm-mm. Tapi udah keren sih itu masuk nominasi Piala Citra. Ya, waktu itu ya. Bonus ya. Terus sebenarnya waktu itu yang menarik adalah prosesku agak berkebalikan. Jadi biasanya kalau teman-teman pemain gitu ya, mereka rata-rata itu banyak yang berangkatnya dari teater dulu nih. Teater kemudian baru di film. Aku kebalik, justru aku nggak ada background acting apapun karena aku acting otodidak, belajar ketika diminta jadi talent tugas-tugas kampus tadi. Terus aku ketemu sama namanya Mas Rukman Rosadi, ya, dia sekarang juga pemain, hebat banget, dia coachku yang pertama, dia orang teater, dia ngajakin aku justru, Anissa, kamu mau nggak nih, aku punya naskah gitu, kamu mau nggak pentas di Teater Salihara Jakarta. Waktu itu kayak buat teman-teman teater, itu teater yang keren banget, Teater Salihara ya, black box gitu modelnya. Aku bilang ya mau, jadi justru dari film aku selesai syuting langsung main di Teater Salihara waktu itu. Untuk pertama kalinya aku main. Jadi kayak aku merasa itu beruntung banget ya, karena langsung bisa main di Teater Salihara gitu. Itu kapan Mbak? Setelah film Sama, itu? tahun 2012 sih, karena Sugio kan syutingnya tahun 2011 akhir. Oke. Ya itu kan Mbak Anissa udah banyak film juga ya. Kan ada macam-macam genre nih Mbak, ada yang horor, ada yang, kalau kebanyakan sih aku lihat Mbak Anissa main film-film yang kayak sejarah gitu nggak sih? Kayak sejarah. Kayak Ini kayak di sini jadi sejarah semua ya. Kayak misalnya sejarah Jenderal Sudirman main juga. Terus Bumi Manusia itu kan juga salah satu film fiksi sejarah. Ya. Nah, genre apa sih yang paling Mbak Anissa suka buat mainin? Sebenarnya aku tidak membatasi pada semua genre ya, tapi mungkin karena memang karakter wajahku yang karakter wajah zaman dulu juga gitu ya. Jadi orang-orang kalau bikin film biopik atau berlatar lama gitu, biasanya langsung muka aku tuh bisa masuk gitu. Justru kalau populer gitu memang agak kurang masuk. Tapi yang menarik adalah akhir-akhirnya aku justru banyak bermain di genre horor. Karena memang film horor lagi banyak merajai bioskop kita gitu ya. Nah, aku memang kemudian sebagai seorang aktris yang ada di seni peran, aku tidak membatasi mau di genre apapun gitu. Asal aku suka sama naskahnya, aku oke sama karakternya, jadi nggak ada masalah. Karena itu kan juga jadi tantangan tersendiri ya gitu. Aduh seru banget sih, jadi pengen jadi aktris aku. Jadi dong, ayo dong, aduh dong. Pengalamannya belum Mbak. Kan sebenarnya katanya ini kampus MMTC mau buka prodi film, cuman nggak tahu. Oh iya. Iya. Ya, saya baru tahu loh. Oh baru tahu ya. Oke, ini gosip-gosip underground ya. Aku juga nggak tahu pasti nanti tagih aja sama yang punya kampus. Nah, selain jadi aktris ini kan Mbak Anissa juga nulis buku, jadi dosen juga. Boleh spill nggak pengalaman selama jadi dosen sama penulis tuh gimana? Kalau sebenarnya tuh karena ini ya, kalau menulis tuh kan aku memang juga ada hobi gitu ya. Nah, menulis memang waktu itu juga aku sempat bikin buku puisi. Aku belajar sama Mas Joko Pinurbo langsung. Kemudian ada almarhum Gunawan Marianto atau akrab disebutnya Mas Cidil. Dia juga aktor juga. Dia tapi sudah berpulang ya kemarin ya. Nah, aku belajar dari mereka gitu. Terus akhirnya mereka juga yang kayak ngasih tahu aku untuk ayo dong nih nulis apa lagi gitu. Makanya terus aku senang jadi cerpen lagi yang aku kirimin ke media-media koran nasional gitu ya. Udah beberapa dimuat. Terus sebenarnya karena backgroundnya gimana pun kan tetap di MMTC di belakang layar. Nah, aku memang juga suka nulis skrip lagi. Nah, karena kemarin beberapa kali juga kayak dimintain untuk nulis skrip lagi buat film kayak gitu. Jadi mulai ke arah situ. Nah, kalau ngajar sebetulnya ngajar tuh senang juga sih karena berbagi aja. Karena kalau mahasiswa sekarang kalian gitu udah pinter-pinter, anak-anak sekarang tuh pinter-pinter. Jadi aku justru
bukan mengajari, tapi aku justru juga belajar dari teman-teman juga. Aku bisa update banyak hal dari teman-teman juga kayak gitu. Karena aku pikir kalau aku tidak kemudian bersinggungan sama teman-teman secara langsung gitu ya, ketemunya di ngajar-ngajar kayak gini, aku nggak akan update banyak hal juga kayak gitu. Gitu. Aduh, mau tanya dong Mbak, dari banyak film ini nih, film yang Mbak Anissa rasa kayak wah ini nih puncak aku jadi aktris tuh Puncak. kayak film yang paling dibanggakan gitu selama Mbak Anissa Oke, main. sebenarnya lebih ke tantangan yang paling susah sih ya. Oke. Jadi waktu itu memang sama Pak Garin aku dikasih kesempatan lagi untuk jadi main role itu di Nyai, tadi kamu sempat mention Woman from Java, karena ini emang film yang eksperimental banget sih. Bayangin dia durasinya 89 menit dan gak ada cut sama sekali. Wah. One take, one shot gitu. Jadi kayak menit. iya 89 menit, ya hampir 90 menit. Jadi sistemnya dia kalau salah di tengah-tengah diulang lagi dari awal. Wah, itu retake berapa kali Mbak? Wah itu capek banget memang, karena itu juga kayak mengcombine antara teater, play, sama film sekaligus. Dan bahkan dia walaupun kayak konsep teater play, dia juga ada pergerakan kamera kayak gitu. Jadi kamera tuh ada pakai dolly track gitu. Itu serunya tuh justru sebenarnya di belakang layar ya. Jadi bayangin aja ini terus ada yang teman-teman teknis tuh masang dolly track dan mereka harus silent, nggak boleh ada suara, kayak pelan-pelan gitu. Terus aku juga harus ganti kostum, padahal clip on ya, biasa kan kita harus pakai clip on gitu untuk ngerekam audionya. Clip onnya itu kan nggak boleh di off, jadi ganti kostum tuh kayak udah pakai bahasa isyarat kayak gitu. Terus aku bermain itu juga tidak hanya berkonsentrasi pada actingku, tapi aku harus konsentrasi sama Astrada yang berfungsi mungkin kalau di studio dia kayak floor director juga, karena dia bakal ngasih tahu aku misalnya blockingku nutupin pemain lain, atau aku terlalu maju gitu, atau aku terlalu mundur atau kurang bergeser gitu. Jadi aku harus aware banget dengan situasi di sekelilingku, dan itu susahnya minta ampun. Iya sih, Hafalan dialogku aku bahkan ada part monolog ya, jadi kebayang. Aku waktu itu waktu main cuma dialog dikit aja tuh lupa terus, retake sampai 10 kali ada kayak. Iya, itu kita sebenarnya syuting tuh 3 hari ya. Jadi kita hari pertama nyobain pakai kamera sama teknis, terus hari kedua tuh yang benar-benar full syuting itu kita cuman sanggup bermain 3 kali take, karena itu benar-benar kayak pentas teater utuh gitu. Jadi energinya capek sekali gitu. Dan hari kedua juga yang diambil itu take terakhir di hari kedua, dan itu sebenarnya ada problem. Jadi katanya tiba-tiba tuh filter lampu itu udah di ujung adegan, jadi udah kan tadi 89 menit ya, itu menit ke 87 filter lampu tuh jatuh, tuing gitu. Terus semuanya udah pada aduh gimana nih gawat nih gitu kan, gimana nih, semuanya berdoa semoga filter itu tidak jatuh di kepalaku, karena kalau jatuh di kepalaku itu nggak bisa diroto, dihilangin, di editing gitu. Ternyata dia jatuhnya di belakang, jadi masih bisa dihilangkan gitu, di editing. Panis Gitu. itu pasti. Oh iya, karena kalau itu jatuh udah pasti akan diulang lagi dari awal, karena nggak boleh ada salah tadi. Udah kan 2 menit sistemnya. lagi selesai. Iya. Oke, mungkin sekarang kita mau bahas ke Bumi Manusia nih Mbak. Mm-hmm. Karena emang main yang mau kita bahas di sini adalah Bumi Manusia. Oke. Jadi aku tuh salah satu fans film Bumi Manusia. Kalau ini nggak gimmick ya, ini beneran. Karena aku tuh udah rewatch Bumi Manusia sekitar 3 kalau nggak 4 kali. Oh, oke. Gara-gara aku baca Panjang novelnya. loh. Iya, Kamu gara-gara udah aku baca baca novelnya novelnya tapi? dulu. Hmm. Baca novelnya dulu, terus aku suka kan emang sama novelnya. Terus kepo nih, filmnya kayak gimana sih? Ternyata ya sesuai ekspektasi lah ya gitu, dan emang suka banget. Kalau Bumi Manusia itu jadi film keberapanya Mbak Anissa? Itu nggak nih? Udah banyak nih. Lupa. Coba nanti lihat ya, aku lupa keberapa ya. Ya ke sekian lah. Tapi lupa. Ya Mbak Anissa tuh banyak banget filmnya. Aku Amin, amin. Nggak bisa-bisa nih. Nah, kendala dan tantangan waktu meranin Parzia itu gimana sih Mbak? Oke, yang pertama sih aku apresiat banget ya, karena satu, menurut aku Bumi Manusia tidak hanya penting sebagai film, tapi dia juga untuk generasi yang sekarang kita perlu tahu penulisnya. Ini penting sekali ya, karena aku juga penulis ya, Pramudia Anantatur ini, karena banyak anak-anak muda yang nggak ngerti itu. Pramudia Anantatur adalah salah satu penulis Indonesia yang paling aku kagumi. Aku koleksi semua bukunya dia, bener-bener mostly semua bukunya dia.
dan dia adalah salah satu-satunya penulis Indonesia yang sempat menjadi kandidat untuk penerima Nobel Prize gitu. Dan itu luar biasa sekali ya. Menurutku itu penting banget gitu. Kalau kamu membaca novel-novelnya dia, terutama Bumi Manusia itu kan sebenarnya baru yang pertama gitu. Kan kamu gimana, suka kan? Suka. Cuma aku baru baca yang pertama, yang lainnya belum. Nggak apa-apa, harus dilanjut dulu lebih bagus. Nah itu kemudian itu dijadikan film kan. Nah itu memang tidak hanya buat tokohku ya, tapi buat semua tokoh itu kan menjadi sebuah tantangannya adalah orang pasti ketika membaca itu kan sudah punya ekspektasi gitu ya. Walaupun si tokoh yang aku perankan ini adalah tokoh rekaan karena dia untuk menambah unsur dramatik sebetulnya yang ada di film itu gitu. Ya menantangnya adalah kemudian setiap project baru itu pasti kan harus beradaptasi lagi dengan orang-orang baru, bekerja sama dengan orang-orang baru. Seperti itu aja sih sebetulnya yang akan selalu terulang di project film yang lain. Berarti kan orang-orangnya kalau lihat di aktornya Bumi Manusia kan udah mau banget Mbak Ina Febrianti. Di situ keren banget. Jadi Nyai Antasari aku bener-bener yang sampai ya Allah ngefans gitu. Mbak Ina, terus ada Ayu Laksmi, terus yang waktu itu naik daun kan Iqbal ya, waktu itu lagi naik daun di film Dilan, terus main Bumi Manusia. Terus Mawar Eva juga keren banget. Gimana sih Mbak rasanya ketemu mereka? Seneng sih, karena ya itu tadi selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari gitu ya. Dari Mbak Ina, tentu saja aku pasti memperhatikan gimana sih seorang Ina Febrianti memasuki karakternya, memasuki perannya, apa yang dia lakukan ketika break. Ini kan penting sebagai seorang aktor atau aktris itu adalah mengamati juga, jadi observasi gitu kan. Walaupun misalnya aku sedang tidak berada dalam role, kalau istirahat kan aku mengamati, oh orang-orang ini kalau istirahat tuh apa yang mereka lakukan. Ada yang misalnya menyendiri untuk konsentrasi dulu kayak gitu. Mbak Ina cukup santai, cukup relax, tapi kalau dia memang mau main dia kayak memang agak sedikit memisahkan diri untuk berkonsentrasi masuk ke perannya. Ini kan hal yang kemudian aku pelajari juga. Iqbal itu anak yang sangat cerdas sih menurutku. Dia luar biasa sekali untuk kemudian beradaptasi dengan perannya. Dan kemudian aku juga tahu ya betapa famousnya seorang Iqbal Ramadan, karena itu tuh kayak tiap hari didatengin fans. Wah, ada yang pagi-pagi gila. Aku sampai nggak habis pikir, gila ya orang bisa nge-fans itu ya sama orang yang pagi jam 6 sampai maghrib tuh nungguin terus hanya demi bisa foto sama dia gitu. Itu bener-bener ada. Akhirnya foto tapi mereka. Ada yang kayaknya ada yang bisa foto, ada yang enggak, karena kan capek ya tiap hari harus kayak gitu kan juga mengeluarkan energi gitu. Jadi aku juga paham. Cuman memang kemudian ada satu momen ketika ngobrol gitu ya rame-rame, Iqbal itu sempat lo bisa bilang kayak gini. Mungkin kehidupan dia kan kita bisa sangat memimpikan ya, terkenal, famous ini segala macam, tapi dia bisa cuma ngomong, aku tuh cuma pengen deh bisa jalan gandengan aja sama cewek aku di Malioboro tanpa ada orang yang kenal sama aku. Wow, aku pikir itu kan aku bisa punya kayak gitu, tapi itu ternyata tidak dimiliki dia, karena kan dia pasti didatangin fans, dimintain, dan dia kan kehilangan kehidupan privasinya, nggak bisa segampang kalian mungkin masih bisa kan, ternyata itu kemewahan buat seorang Iqbal Ramadan. Iya sih, paham sih, privasinya pasti langsung terganggu ya di mana-mana di foto. Jadi ada hal-hal macam-macam kayak gitu tuh yang kemudian aku selalu dapatkan gitu. Kalau misalnya kendalanya selama syuting nih Mbak, waktu di Bumi Manusia ada nggak Mbak? Kalau kendala sih yang kebetulan kalau dari peranku sih nggak terlalu ini ya, mungkin ya kendala-kendala sewajarnya syuting ya, misal soal teknis itu memang ada sempat kendala, atau soal cuaca juga gitu yang harus continuity, hujan misalnya tiba-tiba waktu itu sempat hujan sempat apa, karena kan kita syutingnya tuh di studio Gamplong tuh waktu itu. Apa di situ? Sekarang jadi ini tempat wisata juga kan gitu ya, tapi memang itu kita waktu itu banyak full setnya memang di sana sih gitu. Termasuk settingnya rumahnya Antasari. Iya. Kalau yang di Gamplong itu kan lokasinya barengan sama Habibie Ainun kalau nggak salah, ya nggak sih? Sultan Agung sebenarnya yang pertama kali. Yang pertama kali make di Gamplong tuh dibangun untuk Sultan Agung, kemudian dikembangin yang keduanya Bumi Manusia baru. Aku nggak ngerti siapakah Habibie Ainun setelahnya juga pakai itu. Tapi saya pertama Sultan Agung. Sorry aku potong. Nggak apa-apa. Soalnya waktu di aku ke Gamplong nih, aku lihat lokasinya Gamplong tuh bagian Bumi Manusianya tuh dikit banget gitu Mbak. Nah, itu full di sana semua kah atau di tempat lain juga ada?
Kayaknya ada beberapa di tempat lain juga ya, tapi kalau kayak rumahnya Nyai Almasoro itu full di sana, terus kayak ada, aku lupa, ada apa gitu juga Kayak di sana. bagian desa-desanya tuh juga. Desa-desanya ya benar, desa-desanya juga di sana. Kereta-kereta. Kayak gitu. Tapi kalau yang lain-lain kayaknya lokasinya cukup nyebar di beberapa titik, termasuk di daerah keraton kayaknya juga ada. Itu bagus. Dingin ya? Aslinya kecilin dong. Nggak apa-apa. Apa ya? Ini tapi bagus banget sih itu tempatnya, aku foto-foto pengen di sana karena. Tapi rumahnya aku tuh kaget waktu masuk rumahnya ternyata kecil ya. Rumahnya yang besar. Karena yang di film itu kan kayak kelihatannya besar gitu kan. Nah itu karena efek juga kamera Efek ya, teknisnya keren banget teknisnya juga. kayak gimana. Jadi seru banget sih. Nah, menurut Mbak Anissa sendiri nih, Bumi Manusia itu sesuai ekspektasi nggak sih Mbak filmnya? Sesuai, kan Mbak Anissa baca bukunya nih. Filmnya tuh menurut Mbak Anissa gimana? Oke, kalau aku Sesuai dengan gambaran. gini, aku ambil teorinya, aku kok lupa, Sapardi Djoko Damono. Oke, Pak Sapardi itu pernah menulis buku yang namanya Alih Media. Jadi sebetulnya kita tidak bisa head to head kemudian kalau dari novel harus sama plek kayak hasil visualnya sama film, karena itu adalah dua seni yang berbeda kayak gitu, dan itu yang disebut dengan alih media. Bagaimana kemudian dari tulisan kemudian itu bisa divisualisasikan kayak gitu. Ya pasti kalau kita ngomongin ekspektasi banyak orang pasti juga wah mau ini kurang gini, dan itu tidak hanya kejadian di situ. Maksudnya ketika kemudian aku membaca Harry Potter gitu, aku nonton Harry Potter juga aku kaget tuh, kok Voldemortnya botak sih gitu, karena yang dalam imajiku tuh Voldemort tuh nggak botak kayak gitu. Misalnya ada hal-hal seperti itu, yang aku pikir itu juga sah-sah saja ya dalam alih media. Kemudian ada penambahan untuk unsur dramatisasi, kemudian baik tokoh, kemudian atau alur cerita semacam itu. Jadi kalau dalam teorinya Sapardi Djoko Damono it's okay gitu. Jadi nggak harus yang nggak harus 100% sama sempurna gitu karena itu ya. memang dua bentuk yang sangat berbeda kayak gitu. Oke, ini balik lagi ke Mbak Anissa ya. Kita udahin dulu ngobrol Bumi Manusianya ya guys. Aku mau tanya nih Mbak, project terdekatnya Mbak Anissa sekarang nih apa nih? Masih dirahasiakan sih. Tapi sebenarnya kayak udah boleh di spill ya. Yang kemarin aku sedang kebetulan lagi terlibat di dua project syuting. Syutingnya sama-sama di Jogja. Dua sutradara nasional, yang satu genre horor, yang satu genre drama gitu ya. Dan yang kalau yang horor lagi yang sebelumnya ada nih, jadi ada 3. Nah ini mungkin aku bisa spill gitu ya. Ini sama Mas Erwin Arneda gitu, akan tayang di bulan Januari nanti. Wah, filmnya nggak bisa di-spill ya? Filmnya ATS, Anak Titipan Setan. Oh, horor. Aku itu pernah muncul di TikTok. Oh gitu, oh ya, aku Pernah malah nggak muncul ngerti. di explore TikTok Anak Titipan Setan. Bulan Januari gitu. Kalau yang lagi habis selesai syuting, akunya udah selesai syuting untuk horor, tapi karena mereka belum selesai syuting, mereka mungkin masih syuting sampai akhir bulan, sama ada yang satu lagi kayak gitu. Itu yang terdekatnya ya Mbak? Yang terdekatnya, nah itu sama direkturnya nggak apa mungkin aku sebut ya, sama Mas Awi Suryadi, yang satunya Mas Suregas Banteja. Oke. Terus ini Mbak mau tanya nih, kan Mbak Anissa udah banyak pengalaman film dan lain-lain. Ada nggak sih Mbak kayak sesuatu yang pengen banget Mbak Anissa capai sebagai seorang aktris yang masih belum kesampaian sampai sekarang? Mungkin lebih ke karakter-karakter ya. Aku suka sekali kemudian menjelajahi karakter ya. Untungnya sih akhir-akhirnya memang cukup banyak karakter yang bisa beda, karena mungkin wajahku yang istilahnya identitas Jawa banget gitu ya. Tiba-tiba kemarin aku dapat karakter Sunda gitu, terus jadi tete-tete Sunda marah-marah gitu, aku senang. Terus kemarin juga ada karakter yang menurutku bukan selalu yang aku perankan gitu, karena aku cukup identik dengan karakter-karakter Jawa. Jadi aku pengen memang memerankan sesuatu yang kemudian di luar apa yang sering aku perankan sih sebetulnya. Action kayaknya cukup menarik sih, makanya aku agak rajin olahraga aja, prepare siapa tahu Bilangin semangat ya. Enggak, tapi enggak, maksudnya olahraga itu penting untuk jaga kesehatan Iya dan sih. stamina sih sebetulnya. Tapi pengen gak sih Mbak ikut yang terbaru nih yang lagi rame, film-filmnya Mas Hanung yang soal Bumi Langit? Bukan. Itu bukan Mas Hanung, Mbak Upi. Oh, Ya, Mbak Upi ya. Sri Asih ya. Sri Sri Asih kan Mbak Upi sama Joko Anwar Gundala ya. Oh iya, Joko Anwar. Kalau Mas Hanung dia bikin Gatot Kaca.
Ya, tapi itu satu universe nggak sih Mbak? Beda dong. Beda ya? Kalau Sri Asih satu universe sama Gundala. Gundala. Iya. Bumi Langit ya, dia satu universe. Ya, aku sekali lagi kembali bahwa aku tidak pernah membatasi apapun. Kalau misalnya tiba-tiba ada jalannya, dapet, ya udah aku akan prepare pasti untuk itu. Gitu. Oke, terakhir nih Mbak sebelum kita close, mau tanya dong harapan Mbak Anissa untuk industri perfilman Indonesia dan juga anak-anak muda sekarang yang ingin juga terjun di dunia perfilman. Nah, tadi aku kembali bilang ya, sebenarnya anak-anak muda sekarang itu kan teman-teman tuh sudah sangat pintar sekali. Bahkan kalau di era aku membuat film itu jauh lebih susah sekarang berbekal apa yang ada di genggaman, alias dengan handphone. Sekarang kamera-kamera di handphone tuh udah bagus-bagus banget, mereka udah bisa bikin film dengan itu. Makanya kemudian aku selalu juga ada muncul ya kemarin film dengan handphone, ataupun kemudian sekarang muncul film vertikal ya yang sempat ditayangin di kayak TikTok kayak gitu. Nah, ini kan kemudian akhirnya memunculkan kreativitas teman-teman itu jadi lebih lagi untuk bisa berpacu gitu. Tapi sih sebenarnya harapan aku tuh justru bukan persaingan yang muncul, bukan persaingan untuk menjadi siapa yang lebih bagus, justru semakin banyak memunculkan kolaborasi. Jadi gimana kamu bisa berkolaborasi dengan si A, si B, si C. Makanya aku juga ke teman-teman yang sekarang misalnya lagi praktek nih, teman-teman mahasiswa, aku tuh selalu bilang misalnya kayak teman-teman, oh lagi praktek musik, gimana sih kalian kemudian bisa berkolaborasi tidak hanya dari film atau dari musik itu sendiri, tapi bisa ke performance yang lain, teater kah, penari atau apapun kayak gitu. Karena semakin banyak berkolaborasi, kita juga jadi semakin bisa melihat film itu dari banyak angle kayak gitu. Jadi kita melihat sesuatu itu nggak hanya dari satu sudut, tapi kita bisa lebih kaya, itu akan lebih kreatif, dan aku yakin bahwa teman-teman pasti akan jauh lebih berkembang karena itu. Gitu. Aduh, thank you banget Mbak Anissa, itu tadi sarannya sangat bermanfaat untuk saya. Amin. Semoga Amin. bermanfaat juga buat yang lain. Ini podcast kita kali ini agak daging ya teman-teman, untuk kalian yang pengen join film-film di Indonesia gitu. Asik. Oh, nanti kalau ada info casting ya, siapa tahu ada yang Boleh. Boleh deh. Upload saja. Kayaknya ada beberapa teman-teman kemarin juga kayaknya, wah ini kayak yang lagi di MMTC yang lagi ada praktek simulasi ini, aku bilang ini kayaknya ada teman-teman teater juga, aku nggak tahu sih ya di kampus walaupun lagi off gitu, kayaknya mereka juga cukup tertarik untuk bisa bergabung di depan layar ya. Nanti aku share ya kalau ada info-info. Siap, Mbak. BTW kemarin Emika juga habis produksian film loh, Mbak. Oh iya, film apa? Ada film romance gitu sih, drama kita Asik. bikin kayak Harus proyekan kampus. Kenapa? Judulnya apa? Judulnya apa ya? Serupa Alinea. Oh oke. Aku bisa nonton di mana? Itu nanti dikabarin ya, Mbak. Di screening ya. Ada di screening gitu. Gitu dong. Banyak pokoknya, Ya kan? banyak screening, banyak discuss gitu. Semoga anak Emika juga bisa ekspor di film juga, karena kan biasanya kalau film-film itu kebanyakan anak mana prodi, mana suka. Nggak apa-apa, kan sebenarnya membuka untuk banyak hal ya. Iya. Nggak terbatas untuk satu prodi tertentu. Iya. Thank you banget loh Mbak Anissa udah hadir. Sama-sama. Terima kasih banyak. Aku juga senang banget. Terus sebelum ditutup nih Mbak, kita tuh ada tagline. Apa Jadi tagline-nya itu adalah, kalau misalnya aku bilang orkes, nanti kita jawab sharing fun with our podcast. Oke. Gayanya orkes sharing fun with our podcast. Sharing fun with our podcast. Oke. Gitu. Boleh ya kita mulai ya sebelum closing. Oke. Teman-teman yang di depan boleh ikutan loh BTW. Iya nih biar rame nih. Biar rame Ada loh. 10-20 anak nih di sini biar rame. Berasa konser ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Orkes sharing fun with our podcast.